untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan selama upacara berlangsung, kami mohon untuk setiap alat komunikasi dapat dinonaktifkan atau di silent, serta tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam ruangan. Selanjutnya, pada sesi pemberian ucapan selamat, kami mempersilahkan kepada keluarga dari guru besar yang telah dikukuhkan untuk turut mendampingi guru besar menerima ucapan selamat. Dan bagi istri atau suami dari para guru besar, kami mempersilahkan untuk mendampingi para guru besar memberikan ucapan selamat kepada guru besar yang telah dikukuhkan. Kemudian bagi para tamu undangan lainnya, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat dengan mengikuti arahan atau jalur pemberian ucapan selamat yang telah ditentukan oleh panitia. Kami informasikan pula bahwa upacara pengukuhan guru besar ini disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Universitas Indonesia dan kanal YouTube UITV. Untuk itu kami menyapa para hadirin yang telah hadir secara live streaming. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai upacara pengukuhan guru besar pada hari ini, mari bersama kita menyaksikan tayangan induksi K3L. Selamat datang di Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Indonesia, kami dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di Balai Sidang Universitas Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas di gedung ini, penting untuk kita mengetahui prosedur keselamatan apabila terjadi keadaan darurat. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Terdapat dua pintu utama yang terletak di bagian depan pada sisi kanan dan sisi kiri, serta terdapat dua pintu darurat di bagian belakang pada sisi kanan dan sisi kiri. Gunakan dua pintu utama sebagai jalur evakuasi bagi Anda yang duduk di bagian depan, dan gunakan dua pintu darurat sebagai jalur evakuasi bagi Anda yang duduk di bagian belakang. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera informasikan lokasi sumber api kepada petugas. Jika mampu, padamkan api menggunakan apar yang berada di dalam gedung. Terdapat dua alat pemadam api ringan pada ruangan ini yang terletak di sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat. Petugas kami akan memandu Anda ke titik berkumpul. Utamakanlah ibu hamil, lansia, anak-anak, atau rekan-rekan yang memiliki penyakit. Titik berkumpul berada di lapangan rotunda. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan dan lindungi diri Anda. Lakukan drop, cover, and hold on, dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat. Petugas kami akan memandu ke titik berkumpul. Sangat penting untuk kita melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Utamakan berkegiatan secara daring dengan terlebih dahulu melakukan vaksinasi lengkap dan tes COVID-19. Melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruangan atau memulai kegiatan. Jika Anda merasa sedang tidak sehat, demam, sesak nafas, dan batuk, mohon untuk tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam ruangan. Selalu menggunakan masker double atau masker medis triplai dan masker kain selama berada di dalam ruangan dan saat berkegiatan. Selalu menjaga jarak dengan radius 1,5 meter pada segala arah, baik samping kanan, kiri, maupun dari depan dan belakang, terutama dalam pengaturan posisi duduk. Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer sesering mungkin, terutama sebelum dan sesudah berkegiatan. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan menggunakan siku bagian dalam dan tidak menggunakan telapak tangan. Perhatikan batas waktu berkegiatan di dalam ruangan dengan memberikan jeda setiap 2 jam untuk dapat keluar ruangan terlebih dahulu. Selalu berhati-hati saat melangkah karena terdapat potensi tersandung akibat sandungan kabel yang melintang dan lantai licin. Gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Sesuai dengan peraturan rektor, seluruh warga yang berada di lingkungan Universitas Indonesia dilarang merokok. Lokasi toilet berada di sisi kanan dan kiri gedung. Jagalah kebersihan sekitar Anda dan buanglah sampah pada tempat yang disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat melanjutkan aktivitas.
Korina dulu atau ini taruh di atasnya aja ya. Hadirin undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat datang di Balai Sidang Universitas Indonesia. Upacara pengukuhan Profesor Korina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doktor Filosofi Psikolog, dan Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial Magister Sains, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Rektor Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Gloreamus igitur, Ruvenestum suamus. Gloreamus igitur, Ruvenestum suamus. Pos iucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat Lendum Quolibet, vivat Lendum Quolibet, vivat senatores, vivat senatores. Gloreamus igitur, Ruvenestum suamus. Gloreamus igitur, Ruvenestum suamus. Pos iucundam juventutem, pos molestam. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Gloreamus
Universitas Indonesia. Setia berjasa Universitas Indonesia, kami wargamu bertekad bersatu, kami amalkan di dharmamu dan mengabdi Tuhan dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dimulai. Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Sekolah dan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Sabtu, 16 Desember 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan Guru Besar atas nama Profesor Corina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doctor of Philosophy, Psikolog, dan Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial Magister Sains, sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Sebagaimana lazimnya, sebelum Guru Besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkan saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Corina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doctor of Philosophy, Psikolog. Pangkat golongan, Pembina 4A. Tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Oktober 1967. Riwayat pendidikan, 2010, PhD in Organizational Behavior, University of New South Wales, Australia. Tahun 2000, Master of Commerce in Organizational Study, University of New South Wales, Australia. 1992, Sarjana Psikologi dan Training sebagai Psikolog Universitas Indonesia. Jabatan struktural terkini 2021 sampai sekarang adalah Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. 2020 sampai sekarang anggota Komite Nominasi dan Renumerasi Dewan Komisioner PT Kereta Api Indonesia Persero. Penghargaan yang diterima diantaranya adalah Outstanding Researcher Award 2021, The Best Thesis Supervisor Award 2015-2016. Riwayat publikasi terkini tahun 2023 berjudul Psychological and Social Factor Important for an Individual's Participation in Training Indonesia in Shah C. Editor, Reskilling Worker for Enhancing Labor Productivity in Asia, yang diterbitkan oleh Asia Productivity Organization Japan. Asosiasi profesional diantaranya adalah Editorial Board of the Human Resource Development Review, International Leadership Association. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Corina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doctor of Philosophy, Psikolog, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Psikologi Kepemimpinan, Esensi, Posisi, dan Filosofi. Silakan.
Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris, anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, para dekan, pimpinan sekolah, dan direktur di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan anggota tim PAK Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia beserta seluruh jajarannya, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para staf pengajar, staf tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, semua sanak, keluarga, dan kerabat terkasih, Bapak, Ibu undangan yang saya muliakan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya menyampaikan poin-poin pidato pengukuhan, bukan membacakan buku pidato ya Bapak Ibu supaya efisien. Sebagai guru besar, saya yang berjudul Psikologi Kepemimpinan, Esensi, Posisi, dan Filosofi. Ada begitu banyak masalah kepemimpinan yang dibicarakan akhir-akhir ini. Ada yang disebut pemimpin yang pasif, pemimpin yang menerima gaji tetapi tidak mau mengambil tindakan, enggan memonitor karyawannya, tidak mau mengarahkan apalagi berkonflik dengan karyawan. Ada juga pemimpin yang self-serving, fokus hanya kepada dirinya sendiri, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menipu organisasi atau barangkali mendatangkan keuntungan untuk organisasi, tetapi semuanya dengan tujuan diri sendiri. Yang lebih parah ada yang disebut destructive leaders, orang-orang yang memimpin dengan kasar, merendahkan anggota organisasinya. Misalnya saja Steve Jobs yang terkenal sebagai yelling monster. Orang-orang seperti ini mungkin tujuan organisasi untuk jangka pendek bisa tercapai, tetapi jangka panjang selalu mendatangkan keresahan di kalangan karyawannya, frustasi dan kesehatan mental yang terganggu. Ada juga yang namanya hubris leaders. Ini adalah orang-orang yang pemimpin yang sangat percaya diri. Mereka merasa jauh lebih baik dari orang-orang lain dan seringkali mengambil keputusan-keputusan yang berisiko. Riset menunjukkan orang-orang seperti ini pada akhirnya akan mempertaruhkan organisasi demi kepercayaan diri dan egonya. Tidak heran jika demikian, Warren Bennis, seorang guru kepemimpinan, mengatakan the end of leadership. Itu tahun 1999. Karena itu researcher bekerja keras dan mencoba mencari cara pandang yang lain. Cara pandang yang lama, Bapak Ibu, psikologi dari sebelah kiri ke kanan ya. Cara pandang yang lama misalnya Great Man Theory, itu fokus pada individu sebagai leader. Leader centric, seolah-olah leader ini mampu melakukan segalanya. Bahkan Thomas Carlyle mengatakan bahwa yang penting adalah orang-orang pimpinan ini, orang-orang lain tidak ada maknanya. Seolah-olah karakter intelijensi adalah segala-galanya. Di mana letaknya anggota organisasi? Paradigma bergerak dari leader centric ke leader member centric yang mengakui bahwa anggota organisasi itu juga penting. Paradigma juga bergerak dari statik ke dinamis. Kalau dulu katakanlah dengan behavioral approach, itu seperti memberikan rumus. Kalau situasinya A, kondisinya karyawannya B, ambil tindakan C, pasti sukses. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita melihat kondisinya terlalu dinamis. Leader-member exchange, hubungan antara ketua, direktur dengan anggotanya menjadi sangat penting.
Dari dua perspektif leader sentrik ini, transaksional dan psikologi dan transformasional, transaksional perspektif itu lebih melihat karyawan sebagai rational being, economic being. Saya kasih ini, kamu kasih saya itu. Jadi kita semuanya hitung-hitungan. Memang to some extent, ada hasilnya kepemimpinan seperti ini. Tetapi itu bukan motivasi intrinsik. Beda dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional itu fokusnya adalah membangun motivasi intrinsik dari anggota organisasinya. Sehingga anggota organisasi mau bergerak maju, bukan karena dibayar, bukan karena transaksi, tetapi karena saya adalah bagian dari organisasi. Pada saat ini kita akan membahas lebih banyak tentang approach ini, pendekatan ini. Dan pendekatan psikologi kepemimpinan sedikit berbeda dari transformational approach. Kenapa? Karena transformational leadership itu hanya memperhatikan aspek yang superficial. Psikologi kepemimpinan masuk ke intinya, siapa orang itu dan apa asumsi dasarnya tentang kehidupan. Ada 5 asumsi yang akan kita diskusikan pada hari ini dengan cepat saja. Pertama adalah asumsi tentang diri sendiri. Psikologi kepemimpinan mengarahkan bahwa identitas diri itu adalah yang mengarahkan kita untuk bergerak. Pemahaman tentang siapa saya. Dulu René Descartes mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Maka sekarang psikologi kepemimpinan dari Haslam mengatakan cogito sum, prinsip ergo sum, saya adalah leader maka saya ada. Identitas ini yang berakar sangat dalam diri seseorang akan mempengaruhi begitu banyak tindakannya, perasaannya, perilakunya, persepsinya. Think of your oneself as a leader, itu yang perlu kita pertanyakan kepada banyak orang. Kalau orang mengidentifikasikan dirinya sebagai leader, maka dia akan berani berinisiatif, bukan menunggu dibayar untuk berinisiatif. Dia akan mau mengemukakan pendapat yang berbeda dan ikhlas mengerjakan tugas. Terlepas dari yang bersangkutan punya posisi resmi atau tidak, kita perlu pemimpin yang mempunyai asumsi diri bahwa saya adalah pemimpin, tidak tergantung dari posisinya. Yang kedua adalah identitas sebagai pemimpin ini penting untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi terutama kita mau bahas tentang perempuan. Kenapa? Karena seringkali kepemimpinan itu hanya bicara laki-laki, great man theory, seolah-olah perempuan tidak bisa menjadi leader. Perempuan dalam perkembangannya seringkali ada konflik identitas antara individu dan dia sebagai perempuan dan dia sebagai leader. Yang bagus adalah kalau ada sinergi antara dia sebagai perempuan dan dia sebagai leader. Kalau tidak ada sinergi, yang ada adalah konflik identitas. Dan Bapak Ibu, konflik itu membebani dengan amat sangat. Riset saya pada pengusaha usaha mikro di Indonesia memperlihatkan bahwa semakin banyak konflik, perempuan itu semakin bekerja keras karena rasa bersalahnya. Dia mau menunjukkan saya mampu. Semakin dia menunjukkan saya mampu, semakin tinggi konfliknya. Semakin dia mempush dirinya lebih kuat lagi, overcompensating. Sehingga dampaknya adalah kesehatan mental yang terganggu, anak-anaknya di rumah terganggu, suaminya terganggu, kesehatan mental kita sebagai masyarakat terganggu. Kalau kita mau maju, kita perlu dorong perempuan untuk bisa mensinergikan identitas sebagai pemimpin dan identitas sebagai perempuan. Itu yang pertama. Asumsi tentang diri. Kedua adalah asumsi tentang kemampuan diri dan batas kemampuan diri. Bapak Ibu, saya terharu sekali melihat di depan pintu gerbang Fakultas Psikologi ada nasihat dari pendiri pendidikan psikologi di Indonesia, Profesor Slamet Iman Santoso. Beliau mengatakan tujuan pendidikan ada 5 dan yang nomor 4 Bapak Ibu baca. Untuk membantu orang mengetahui kemampuannya dan batas kemampuannya.
Menurut Bapak Ibu, apakah manusia paham atas kemampuan dan batas kemampuannya? Riset Mayo tahun 2012 menunjukkan Bapak Ibu bahwa ini riset yang terdiri dari orang-orang beraneka 27 kewargaan, dibuat dalam tim-tim kecil, lalu mereka harus menilai seberapa performnya mereka di 3 tahap. Mereka menilai dan teman-temannya, peernya menilai. Bapak Ibu bisa lihat bahwa semuanya menilai dirinya lebih hebat daripada sebenarnya. Tapi yang menarik adalah dengan berlalunya waktu 3 kali penilaian, ada kelompok yang bisa refleksi dan kemudian menyadari, oh saya tidak sebaik itu. Laki-laki atau perempuan? Datanya menunjukkan perempuan, Bapak Ibu. Asumsi tentang kemampuan dan batas kemampuan diri ini Bapak Ibu ternyata sangat penting. Ini masuk ke konstruk psikologi yang namanya humility, kerendahan hati. Yaitu seberapa jauh seseorang tahu akan kemampuannya, batas kemampuannya, dan mengapresiasi orang lain. Dia mengerti kemampuan orang lain. Dan risetnya konklusif Bapak Ibu. Riset di luar negeri itu yang warna biru melihat aspek-aspek positif orang-orang yang humble leaders, dan riset yang warna kuning dan pink itu riset di Indonesia yang saya lakukan bersama mahasiswa saya. Secara konklusif pemimpin yang rendah hati membuat anggotanya merasa bahwa dia bermakna. Membuat anggotanya merasa bahwa aman untuk saya bicara. Membuat anggotanya merasa saya akan berinisiatif. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kerendahan hati, jangan kemudian mengasosiasikan dengan orang yang menunduk-nunduk, lalu orang yang mengatakan, wah saya itu nggak bisa apa-apa. Tidak, C.S. Lewis, semoga Bapak Ibu bisa baca tulisannya ya. C.S. Lewis mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah orang yang nyaman dengan dirinya dan sangat ingin belajar. Karena itu kalau bertemu dengan orang lain, dia ingin belajar dari orang lain. Dia berasumsi bahwa orang lain itu tahu. Jadi dia itu orang yang gembira dalam hidupnya karena dia merasa, yes saya punya kemampuan, saya comfortable, nyaman dengan diri saya. Tapi begitu banyak hal yang bisa saya pelajari dalam hidup. Jadi kalau menurut bahasanya C.S. Lewis, humility itu bukan orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan, kok bingung ya. He will not be thinking about humility, he will not be thinking about himself at all. Demikian kata C.S. Lewis. Atau kalau saya interpretasikan, orang yang rendah hati sangat jarang akan berfokus pada dirinya sendiri. Asumsi yang berikut Bapak Ibu adalah tujuan pemimpin. Tujuannya apa seseorang memegang jabatan? Saya teringat Woodrow Wilson adalah Presiden Amerika ke-28. Tapi yang lebih menarik adalah kenapa saya pilih beliau. Beliau track recordnya adalah akademisi dan pernah menjadi rektor di Princeton University selama 10 tahun. Dan beliau mengatakan, absolute identity with one's cause is the first and great condition of successful leadership. Leader, pemimpin perlu paham apa tujuannya, apa prinsip-prinsip dasarnya. Kalau dia paham itu, dia akan mampu berjuang. Kalau tujuannya memang tinggi Bapak Ibu, bukan tujuan-tujuan yang sekedar tujuan rendah untuk kebutuhan pribadi. Jadi kita bisa lihat di sini teori perkembangan moral Kohlberg yang berdiskusi tentang pre-conventional morality, orang yang hanya fokus pada dirinya sendiri, atau post-conventional morality, orang yang berpikir untuk keadilan, untuk kebaikan bagi masyarakat. Pertanyaannya sekarang, pemimpin-pemimpin yang ada berada di mana tujuan mereka? Asumsi yang belum. Ini salah satu hasil riset saya bersama dengan mahasiswa. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai fokus tujuan adalah untuk kelompok, Bapak Ibu bisa lihat
bahwa kalaupun kita itu adalah orang-orang yang minoritas, itu prototypicality dari pemimpin, artinya pemimpin yang tidak sama dari anggotanya. Misalnya organisasinya adalah UI akan lebih mampu untuk menerima orang yang bukan dari UI kalau orang yang bukan dari UI itu fokus pada tujuan untuk kebaikan UI. Jadi fokusnya itu akan lebih menentukan apakah orang itu akan diterima atau tidak sebagai leader. Asumsi yang berikut adalah asumsi tentang hubungan pemimpin dan anggota di organisasi. Kami mau mengusulkan Bapak Ibu bahwa pemimpin dan anggota adalah satu tim. Mungkin sudah waktunya kita melupakan bahwa pemimpin itu mempunyai follower. Seolah-olah anggota organisasi adalah orang yang tidak mampu berpikir, hanya seperti kambing dicocok hidungnya. Barangkali kita harus berpikir bahwa anggota organisasi itu bermakna. Dan kita perlu membangun, kalau dalam bahasa Inggrisnya a sense of us. Kalau bahasa Profesor Fuad Hasan, salah satu profesor mantan dekan kami, mengatakan penghayatan kekitaan. Pemimpin perlu membangun penghayatan dari anggota organisasinya. Siapapun Anda, dari ragam demografi apapun, kita bisa membangun, kita punya satu tujuan yang sama. Bapak Ibu, dunia yang ada sekarang sangat sulit untuk dikontrol. Kita baru menghadapi COVID, kita juga menghadapi resesi dunia. Kita melihat yang disebut brittle, anxious, dunia yang rentan, yang tidak dapat diprediksi, bahkan mungkin pengetahuan yang kita ketahui pun hanya illusion of knowledge. Dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada leader centric bahwa saya mengerti segalanya. Leader harus mengatakan kepada anggota organisasinya, mari bangun bersama. Dan Bapak Ibu, riset saya bersama mahasiswa di sini, mahasiswa S3 saya dari UNER Samian, itu menunjukkan bahwa kalau kita berhasil membangun penghayatan kekitaan, kalau kita berhasil membangun kebersamaan dengan karyawan kita, kalau kita berbuat salah, akankah karyawan kita langsung memusuhi kita? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karyawan kemudian mampu, Bapak Ibu lihat di affective trust di situ. Affective trust atau kepercayaan yang berdasarkan hubungan yang baik. Dia tahu bahwa dia dihargai, itu akan meredam, akan merem dampak negatif dari perilaku kita yang barangkali terkadang tidak menyenangkan. Tapi cognitive trust itu kita percaya orang itu pinter. Bapak Ibu, itu bukan dasar untuk anggota organisasi kita memaafkan kita kalau kita salah. Mereka bahkan berharap kalau kamu pinter, seharusnya kamu bisa berpikir lebih baik. Artinya apa Bapak Ibu? Riset ini mendukung bahwa yang kita perlu bangun penghayatan kekitaan. Cukup dengan kelompok-kelompok. Kita bangun organisasi yang satu. Berikutnya adalah asumsi tentang konteks organisasi. Bapak Ibu, organisasi tidak ada dalam konteks yang vakum. Organisasi berbeda-beda tergantung dari peraturannya, tergantung dari budayanya. Dan budaya kita Bapak Ibu adalah budaya jarak kekuasaan yang tinggi. Kita itu bangsa Indonesia cenderung hormat, respek pada orang yang tua, yang bergelar, yang lebih kaya, yang punya pemimpin. Dan ada baiknya, tapi ada juga dampak negatifnya. Budaya yang seperti ini akan membuat karyawan kita sulit untuk bicara. Dan dalam budaya seperti itu Bapak Ibu, yang harus berperan adalah kita sebagai pemimpin. Kita yang harus mendekat dan membuka diri. Kita yang harus mengatakan paling tidak ke karyawan satu level di bawah kita, bahwa saya bukan orang yang mengerti semuanya, mari bekerja sama. Dan terlihat sekali Bapak Ibu dari peribahasa Melayu yang saya berikan di atas, yaitu menarik sekali. Pemimpin jaraknya dengan karyawannya hanya yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, yang dilebihkan serambut. Tidak banyak Bapak Ibu.
yang dimuliakan sekuku. Pemimpin-pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang tidak mengambil jarak terlalu tinggi dengan karyawannya. Berikutnya adalah, hal ini dalam penelitian di konteks militer pun terdukung. Bayangkan, di militer pun terdukung. Yang disebut bahwa shared leadership, ini riset saya bersama Ahmad Risu Ahmad, nama panjangnya saya lupa. Ahmad meneliti seberapa jauh bisa dibangun shared leadership. Ternyata untuk situasi-situasi yang sulit, ketika mereka berdiskusi dalam tim, ada yang disebut kita lepas jabatan dan kita menjadi setara, berdiskusi mencari jalan keluar. Kalau militer saja mampu, apalagi kita. Konteks yang berikut, waktunya sudah habis Bapak Ibu, saya cepat saja karena kita harus menghargai waktu orang lain. Tapi intinya adalah peraturan itu adalah infrastruktur behavior kita. Pemimpin tidak dapat menjadikan pendapatnya sebagai aturan, tetapi harus menghargai aturan. 2 riset saya ini bersama mahasiswa dipublikasikan di jurnal yang sangat baik Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita memberikan otonomi pada karyawan, tapi juga memberikan batas bagi otonomi. Mempunyai kewenangan Bapak Ibu, tapi membatasi kewenangan kita. Peraturan harus menjadi inti. Rekomendasi tidak akan lama Bapak Ibu bisa baca di buku. Rekomendasinya adalah kita perlu, leadership perlu bicara tentang meta kompetensis. Sudah cukup rasanya kita hanya bicara pengetahuan, cukup kita bicara gaya kepemimpinan, kita harus bicara esensi, kita harus bicara asumsi dasar manusia. Berikutnya adalah kita harus bisa mendorong karyawan kita untuk mengatakan kepada kita kalau kita salah, kalau pengetahuan kita tidak tepat. Adanya dewan komisaris di satu perusahaan, adanya dewan pengawas adalah esensial. Karena tidak ada orang, tidak ada direktur yang bisa berjalan sendiri. Tapi direksi pun bisa membuat sistem bagi dan membangun budaya agar terjadi orang-orang yang lebih berani untuk speak up, untuk bicara perbedaan. Terakhir Bapak Ibu, kita sungguh perlu melatih pemimpin untuk bisa membangun kekitaan. Apalagi negara kita adalah negara yang bineka. Apalagi dimanapun kita berada, begitu banyak perbedaan. Pemimpin perlu dilatih untuk membangun kekitaan. Demikian Bapak Ibu, hasil-hasil perenungan sejak saya bersekolah tahun 2010, lulus tahun 2010 dan riset-riset sesudahnya. Semua ini Bapak Ibu tidak mungkin saya bisa lakukan tanpa bantuan dari banyak pihak. Karenanya izinkan saya mengucapkan terima kasih. Dengan menundukkan kepala, izinkan saya menyampaikan terima kasih Tuhan. Bukan untuk capaian, tetapi untuk kesetiaan. Terima kasih bahwa Engkau selalu besertaku di setiap tikungan tajam, di tanjakan yang curam, dan di kejatuhan yang hampir meremukkan. Jika Engkau besertaku Tuhan, itu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan sudah memberikan Indonesia dan orang-orang di sekeliling saya yang begitu bermakna. Terima kasih dan hormat saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dengan mengangkat saya menjadi guru besar tetap pada Fakultas Psikologi UI dengan SK tanggal 1 Juni 2023. Saya mau mengucapkan begitu banyak ucapan terima kasih ke banyak orang. Izinkan saya menunjukkan foto dan nama lengkapnya, tapi tidak menyebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia dan seluruh jajarannya. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Hormat saya kepada Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia dan Ketua dan anggota Tim PAK Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Dekan, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas dan Ketua Senat Akademik Fakultas Psikologi. Terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan seluruh jajarannya.
Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI. Hormat saya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2019-2024. Secara khusus saya juga mau berterima kasih kepada Profesor Bambang Brojonegoro, salah satu anggota kami yang kemudian menjadi Ketua Dewan Guru Besar FEB. Terima kasih kepada Komite Audit Majelis Wali Amanat UI. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Komite Risiko Majelis Wali Amanat UI. Hormat saya kepada Dekan Fakultas Psikologi UI sejak didirikan. Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa karya bakti dan fondasi dari dekan-dekan dan profesor Fakultas Psikologi. Hormat saya pada Profesor Dr. Mulyana Gandadiputro dan Profesor Munandar, keduanya almarhum, kedua Profesor Psikologi Industri Organisasi di Fakultas Psikologi. Hormat saya pada tim review usulan guru besar saya. Terima kasih kepada Sekretaris MWA PTNBH, Bapak Bambang, mohon maaf Prof, bahwa saya lupa memberitahu harus pakai toga. Prof Saiful, terima kasih. Prof Ben, terima kasih sudah dengan cara yang unik dan menarik selalu mengejar-ngejar saya untuk jadi profesor. Terima kasih sungguh kepada Dekan Fakultas Psikologi dari berbagai universitas. Saya hanya menuliskan sebagian di sini, karena mereka ini berinteraksi dengan dekat sekali, sangat banyak membantu saya. Terima kasih kepada tenaga pendidikan dari PAU dan Fakultas Psikologi yang memberkas berkas untuk dokumen profesorship saya. Secara khusus terima kasih kepada Pak Munir. Terima kasih kepada kelompok riset Leadership, Decent Work, dan Diversity Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ini tim yang sangat dekat di hati. Terima kasih kepada keluarga besar Pio yang membesarkan saya dan mengurus saya dan tahu persis kesenangan saya adalah tahu. Untuk pembimbing S1 saya, Ibu Julia Sulaiman, terima kasih. Untuk pembimbing S3 saya yang fotonya terpaksa foto yang dahulu kala saya taruh, tapi sekarang sudah agak tua sedikit, Profesor Gavin Schwartz, thank you very much. Untuk tempat saya menuntut ilmu, SD Negeri Banjarsari 4 Bandung, Ibu Dewi yang mengajarkan saya demokrasi, Pak Udip, terima kasih karena memberikan pengetahuan umum yang luas. Untuk SMPK Bahu Reksa, Pak Samuel Tule, Pak Liklik Watil, Ibu Lis Alau, terima kasih untuk firman Tuhan yang ditaburkan dan juga kecintaan akan negara ini yang diberikan. Untuk SMA Negeri 3 Bandung, terima kasih terutama kepada Pak Obos yang begitu ketat untuk matematikanya. Hormat saya kepada Komisaris Utama dan seluruh Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih juga untuk kehadirannya pada hari ini. Apresiasi saya setinggi-tingginya untuk Direktur Utama dan seluruh direksi PT Kereta Api Indonesia bahwa dalam segala kesibukannya mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih kepada fungsionaris Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat dan juga kepada Badan Penasihat, Badan Pertimbangan Majelis Sinode. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Sekretaris APIO dan Dewan Pakar APIO. Terima kasih kepada Dewan Editor Makara Human Behavior Studies in Asia, secara khusus Profesor Alini Nalice Seniati. Terima kasih kepada teman-teman sepanjang hayat, waktunya sudah habis, jadi saya langsung ya. Berikut teman 86, berikut teman Menwa, terima kasih. Teman 5 sekawan, terima kasih. Wakil Dekan periode dulu tahun 2014-2018, terima kasih.
Terima kasih kepada Dewan Mahalum, sungguh bermakna persahabatannya. Terima kasih kepada panitia acara ini, juga kepada Pak Henry yang menjadi penasihat. Terima kasih kepada Papa dan Mama almarhum dan semua saudara sekandung. Tanpa Papa dan Mama tidak mungkin saya ada di sini. Saya sungguh ingat Papa Mama selalu mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Untuk keluarga besar Matindas, terima kasih. Untuk keluarga besar Pomparan Opung Nela, terima kasih. Untuk keluarga besar Yus Rusman, keluarga mertua, terima kasih. Untuk keluarga sendiri, lupa. Terima kasih. Waktunya habis, nggak bisa panjang-panjang ya. Terima kasih. Bolehkah izinkan saya mendedikasikan pencapaian ini bukan kepada Papa dan Mama, karena untuk mereka proses lebih bermakna daripada hasil. Tapi izinkan saya mendedikasikan ini pada ibu mertua saya. Maaf ya. Belum, ibu mertua dulu. Beliau yang paling rajin mendoakan saya dan menanyakan kapan jadi profesor. Mohon maaf Mami, terlambat. Saya juga izinkan saya mendedikasikan ini pada orang tua saya di bidang akademik, yaitu Pak Rudolf Woodrow Matindas dan Ibu Dewi Savitri Matindas, yang mengajarkan saya apa itu pemimpin, orang yang bekerja sepenuh hati walaupun tanpa posisi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. 30 detik lagi boleh enggak? Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pungki Sumadi. Terima kasih kepada Pak Turo Wongkaren, kepada Prof. Hamdi Muluk dan Pak Riza Primadi yang sudah membaca naskah pidato saya dan memberikan input dan kritik. Terima kasih banyak UI untuk kasih sayangnya. Profesor Corina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doctor of Philosophy, Psikolog. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains. Pangkat dan golongan pembina 4A, tempat tanggal lahir Pekalongan 24 April 1973. Riwayat pendidikan S3 Universitas Gadjah Mada tahun 2009, S2 Universitas Gadjah Mada tahun 1999, Universitas 11 Maret tahun 1996, yang semuanya adalah berturutan S3, S2, dan S1. Riwayat jabatan struktural terkini adalah Ketua Program Studi Psikologi Program Doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Riwayat penghargaan diantaranya peneliti dengan dampak riset terbaik rumpun ilmu sosial humaniora tahun 2023. Dosen berprestasi Fakultas Psikologi UI tahun 2022. Publikasi pilihan terkini berjudul Identifying Important Individual and Country Level Predictors of Conspiracy Theorizing, a Machine Learning Analysis tahun 2023 yang dipublikasikan pada European Journal of Social Psychology May edition 53. Hibah riset dan kolaborasi diantaranya adalah European Research Grant, Multiple Prep Project, kolaborator Profesor Angel Gomez, UN
IED Spain. Nanyang Technology University Singapore, Expert Board Regional Counterterrorism Forum Developing Risk Assessment using a Machine Learning tahun 2023 sampai 2025. Demikian daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Aplikasi Psikologi Sosial dalam Kajian Radikalisasi dan Terorisme, Upaya Prevensi dan Rehabilitasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan di Universitas Indonesia, para pimpinan, staf pengajar, dan karyawan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, para guru besar tamu, para undangan khusus, dan teman sejawat sekalian yang saya muliakan. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat izin dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara pengukuhan ini. Merupakan satu kebahagiaan, kebanggaan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam kaitannya dengan upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Universitas Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini dengan judul Aplikasi Psikologi Sosial dalam Kajian Radikalisasi dan Terorisme, Upaya Prevensi dan Rehabilitasi. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, izinkan saya merefleksikan kembali 18 tahun perjalanan saya dalam menekuni topik radikalisme dan terorisme. Saya masih ingat tepat 1 tahun serangan bom Bali 2002. Majalah Tempo menerbitkan edisi khusus peringatan bom Bali yang menampilkan wawancara para pelaku. Salah seorang pelaku, yaitu Imam Samudra, membuat saya merenung. Mengapa seorang anak muda berprestasi yang mampu mengartikulasikan prinsip dan tujuan hidup yang ingin dicapai, serta memiliki keyakinan yang kuat tentang apa yang diinginkan dan apa yang harus dikorbankan, justru masuk dalam jurang terorisme atas nama agama. Pada saat yang sama banyak anak muda masih tenggelam dalam pergulatan otonomi dan kegalauan romansa. Profil Imam menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam terorisme adalah orang biasa yang dapat kita temui di sekitar kita. Telah lebih dari 20 tahun sejak bom Bali 2002, permasalahan terorisme di Indonesia hingga hari ini masih berlanjut. Bukan hal yang mudah mengklaim keberhasilan dalam upaya ini. Sementara upaya pencegahan, penindakan, pembinaan terus dilakukan oleh BNPT dan multi stakeholder. Pada saat bersamaan kajian evaluasi baik yang bersifat prospektif dan retrospektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas
dan efektivitas program. Dalam hal ini, terorisme merupakan fenomena makro yang dikaji lintas disiplin ilmu. Peran psikologi, khususnya psikologi sosial, perlu diperjelas dan diintegrasikan dengan baik dalam upaya bersama untuk prevensi maupun rehabilitasi. Hadirin yang saya muliakan, pidato pengukuhan ini akan berisi uraian ringkas, rangkuman studi yang telah saya lakukan, meliputi penjelasan peran motivasi, ideologi, dan kelompok dalam radikalisasi, serta implementasinya dalam upaya prevensi maupun rehabilitasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Konsensus peneliti di topik ini menyatakan tidak ditemukan satu profil tunggal untuk menjelaskan terorisme. Kebanyakan ekstremis berasal dari orang biasa tanpa ada gangguan diagnosis, gangguan mental. Terorisme merupakan hasil dari proses radikalisasi, yaitu proses bertahap yang menuju pada penguatan dukungan terhadap kekerasan ekstrim. Diawali dari individu yang terpapar, lingkungan yang mendukung keyakinan ekstrim, dan mengarahkan pada identifikasi diri dengan kelompok yang memiliki entitativitas tinggi. Kelompok tersebut menjadi sumber utama nilai diri serta validasi yang menyediakan justifikasi dan mengarahkan pada satu-satunya tujuan utama, yaitu jihad. Proses radikalisasi ini juga ditunjukkan memiliki dasar psikologis dalam setiap tahapannya. Dalam perkembangan terkini, proses radikalisasi bertahap ini mendapatkan tantangan untuk menjelaskan radikalisasi online. Radikalisasi menjadi lebih cepat, menjangkau kelompok yang lebih luas melalui proses kolektif serta tanpa proses diskusi yang intens maupun seleksi. Berdasarkan hal tersebut, mengurai kembali penjelasan peran faktor personal dan kelompok menjadi penting untuk memahami masalah ini. Dalam kajian psikologi sosial, faktor personal motivasi terorisme dapat dijelaskan melalui perspektif signifikan quest theory dan uncertainty identity theory. Penjelasan motivatif personal ini penting untuk memahami terorisme, terutama saat faktor sosial kurang menonjol. Diamati pada terorisme di wilayah non-konflik seperti di Indonesia. Penjelasan motivasi personal ini merupakan motivasi pemulihkan kebermaknaan diri untuk mendapatkan nilai-nilai signifikansi pribadi. Kebutuhan bermakna ini menguat pada saat kita atau orang kebanyakan mengalami krisis. Contohnya pada pengalaman kegagalan, isolasi sosial, dan dehumanisasi. Saat individu mengalami krisis, terjadi kondisi motivational imbalance yang akan mengaktifasi quest dan mengarahkan pada kebutuhan untuk memperoleh makna segera. Signifikan quest theory menjelaskan radikalisasi dengan model 3M, yaitu kebutuhan individu yang memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kekerasan ekstrim, narasi ideologis yang membenarkan kekerasan politik, dan jaringan sosial yang mempengaruhi dukungan terhadap ekstremisme. Berdasarkan perspektif uncertainty identity theory, relasi individu dengan kelompok mendapatkan penekanan. Didasarkan pada kebutuhan kepastian identitas. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu membutuhkan orang lain, khususnya kelompok, untuk mendapatkan feedback, untuk mengetahui siapa diri kita, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana orang lain memandang kita, dan bagaimana mereka akan bertindak terhadap kita. Hasil observasi yang dilakukan pada ekstremis, mereka semua mungkin mengalami ketidakpastian atau ketidakjelasan epistemik dan mengidentifikasi diri mereka dengan satu kelompok yang jelas. Individu dengan uncertainty identity tinggi akan cenderung fit dengan kelompok ekstremis untuk mengurangi ketidakpastian diri. Dalam kerangka model radikalisasi 3N, ideologi kemudian menyediakan interpretasi, panduan, dan justifikasi terkait cara pemenuhan kebermaknaan. Ketiganya, baik motivasi, kelompok, dan narasi ideologi berperan dalam menjelaskan radikalisme dan terorisme. Namun bagaimana mekanismenya masih menjadi kajian yang terus dikembangkan hingga hari ini.
para guru besar dan hadirin yang saya hormati. Pemahaman terhadap mengapa dan bagaimana seseorang terlibat dalam terorisme penting untuk menjelaskan bagaimana seseorang meninggalkannya. Meninjau kembali studi program deradikalisasi yang telah dilakukan di berbagai negara, dapat ditunjukkan bahwa program deradikalisasi sangat beragam sisi muatannya serta efektivitasnya. Sebagai contoh, beberapa negara mengklaim keberhasilan program dengan memberikan dukungan finansial selama masa tahanan dan setelah pembebasan. Dukungan finansial ini mungkin efektif, namun resiko residivisme masih ada karena narasi-narasi ideologis bertahan dalam pikiran mereka. Di pihak lain, solusi mengubah ideologi pun sulit dilakukan karena dapat menguatkan resistensi dari narapidana terorisme. Diperlukan pendekatan alternatif yang berfokus pada perubahan perilaku dan dukungan dari jaringan sosial. Pendekatan ini dikenal dengan istilah disengagement. Beberapa peneliti telah memperkenalkan pentingnya deradikalisasi yang berfokus pada perenggangan komitmen kelompok dengan mengubah sarana, tujuan, atau identitas dari narapidana terorisme. Keputusan menjauh dari kelompok, moderasi ideologi ini tetap perlu diperkuat dasar-dasar psikologis yang mendukungnya. Moderasi ideologi tanpa menggeser gaya berpikir sulit diharapkan keberhasilannya. Demikian juga ketergantungan mereka terhadap kelompok dan identitas tunggal. Untuk itu, program rehabilitasi moderasi ideologi perlu didukung oleh program intervensi psikologi yang berperan menyediakan dasar psikologis bagi perubahan perilaku kekerasan ekstrim. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, kelompok ekstremis kekerasan sejak era ISIS terlibat dalam propaganda dan rekrutmen online yang menyasar anak muda. Untuk mengatasi pengaruh ini, terdapat kebutuhan mendesak akan upaya kontra narasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap ideologi ekstremis yang disebarkan secara online. Dalam hal ini, inisiatif kontra narasi perlu difokuskan pada pengembangan kompetensi digital di kalangan kelompok muda yang rentan. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan berpikir reflektif kritis untuk meneliti pesan-pesan propaganda, memeriksa informasi, dan mengidentifikasi hoax secara efektif. Peran jejaring sosial, di mana narasi dibagi memiliki peran penting. Narasi propaganda yang mengandung kekerasan lebih mungkin mengarahkan pada perilaku ketika individu tertanam dalam jaringan sosial yang membenarkan dan menormalisasi tindakan tersebut. Seperti narasi ekstremisme akan lebih berkembang dalam masyarakat yang terpolarisasi, di mana relasi in-group out-group bersifat kompetitif. Maka untuk menguatkan daya tahan individu pada propaganda ekstremisme kekerasan, aspek identitas tidak dapat diabaikan. Studi kami, saya dengan para kolega di Laboratorium Psikologi Politik, menemukan bahwa kompleksitas identitas sosial merupakan faktor yang menguatkan dalam resistensi terhadap konten propaganda dan menurunkan kecenderungan terhadap dukungan radikalisme. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup saya ingin merangkum bahwa memahami proses radikalisasi menjadi kunci untuk merinci kemungkinan jalur deradikalisasi yang dapat diambil. Tantangan utama terletak pada sifat keyakinan ideologi ekstrim yang sulit dirubah. Walaupun demikian, beberapa program telah menunjukkan kemajuan dan potensi keberhasilan. Kombinasi antara program kontra ideologi dan program dukungan psikologi paling menjanjikan hingga saat ini. Kesulitan dalam menggeser atau mengubah keyakinan ekstrim yang termotivasi mengarahkan pada relevansi upaya prevensi, yaitu dengan memutus mata rantai radikalisasi bagi individu yang rentan sebelum terpapar dan terlibat dalam tindakan kekerasan ekstrim, dengan memperkuat ketahanan individu terhadap propaganda ekstremisme dan radikalisme. Pada tingkat komunitas, pencegahan dapat diwujudkan melalui upaya menghindari polarisasi antar kelompok, mengingat bahwa masyarakat yang terpolarisasi dapat menyuburkan penyebaran narasi ekstrim dan menjadi potensi resiko bagi individu yang rentan. Pada bagian penutup ini, izinkan secara tulus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, dukungan,
dan doa serta kebaikan yang saya terima dan rasakan. Saya sadar bahwa tidak akan pernah mampu membalas kecuali dengan memanjatkan doa akan balasan yang lebih baik. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur saya menghaturkan ucapan terima kasih. Saya memohon maaf jika ada pihak-pihak yang terlupa untuk saya sebut dalam kesempatan yang terbatas ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tim PAK Pusat, Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kunchoro, SE, MA, PhD beserta jajarannya, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sekretaris DGBF Universitas Indonesia, serta seluruh anggota DGBF Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi. Dekan Fakultas Psikologi periode sebelumnya, Dr. Cut Rifa Mutia Umar Ali, MA, Psikolog, yang dengan terbuka menerima saya menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi UI dan mendukung saya menjadi guru besar. Juga rekan sahabat saya Prof. Korina Deborah Silalahi Rianto Putra, PhD, selaku Wakil Dekan 2 pada periode sebelumnya, yang selalu membantu saya sepenuh hati saat pertama bergabung dengan Fakultas Psikologi UI. Sungguh luar biasa, akhirnya kita berdua bisa berdiri bersama-sama di sini. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Bagus Takwin, M.Hum, Psikolog, sahabat yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan mengembangkan ide-ide untuk fakultas beserta seluruh jajarannya, para wakil dekan dan sekretaris fakultas, para manajer pendidikan, rekan-rekan dosen X bidang studi psikologi sosial yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu, rekan-rekan saya di Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI, mentor saya Ketua Laboratorium Psikologi Politik Profesor Dr. Hamdi Muluk, terima kasih. Semua kolega saya di Laboratorium Psikologi Politik dan para mahasiswa serta asisten riset yang membantu saya dalam melakukan penelitian dan menjadi koautor saya, guru-guru saya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, terutama tim promotor saya Profesor Dr. Fatur Rahman, MA, Profesor Dr. Jamaluddin Ancok, dan Profesor Dr. Haidar Nasir. Para guru besar tamu yang sudah berkenan hadir, Profesor Kunchoro, MBS, PhD, Psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Seger Handoyo, Psikolog dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Insinyur Adang Supriyadi, STMM, Ibu ASEAN Eng dari Universitas Pertahanan, Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia Dr. Andik Matulesi, Psikolog dan jajarannya, serta para ketua pengurus Asosiasi Ikatan, juga ketua HIMSI wilayah yang hadir pada acara pengukuhan ini, seluruh Dewan Penasehat dan pengurus Ikatan Psikologi Sosial HIMSI, keluarga saya, ibu dan almarhum ayah saya Haji Muhammad Jamroni, yang selalu bersedia memberikan dukungan seberapapun yang diperlukan agar putranya bisa terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Saya berdiri di sini kan hanya beliau. Suami saya terkasih Muhammad Muslim, atas kebesaran hati, dukungan tanpa henti yang selalu memberikan kepercayaan pada saya. Atas ridhonya saya bisa berdiri di sini. Saya meminta maaf untuk semua khilaf dan karena sudah bersabar atas segala kekurangan saya. Untuk anak-anak saya tersayang, Salman, Resaina, Haddad, dan Ahzan, terima kasih untuk telah menjadi anak-anak yang baik, cahaya mata ibu bapak. Keluarga besar almarhum Muhammad Jamroni, almarhum Dalur Maljahri, keluarga besar Dirjo Hadi Utomo dan Selo Sudarto, almarhum Ahmad Mastur, dan keluarga besar HM Jahri yang berkenan hadir pada acara pengukuhan saya hari ini.
Terakhir kepada panitia, Ibu Dr. Diah Triani Indirasari, MA Psikolog, Dr. Rizka Halida, Ibu Mutana Miroh, dan Mbak Eka, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Akhirnya sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah dan tidak dapat saya sebutkan satu-satu dalam perjalanan hidup saya maupun karir saya. Dan kepada hadirin semua yang telah dengan sabar dan penuh perhatian mendengarkan pidato pengukuhan ini. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan, kekhilafan dalam penyampaian pidato pengukuhan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum sidang ini ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah statistik guru besar UI. Sampai saat ini, guru besar NIDN berjumlah 314, guru besar NIDK 116, sehingga jumlah totalnya adalah 430. Untuk tahun 2023 berjalan, Profesor Dr. Anda Corina Deborah Sialahi, MCom PhD adalah guru besar ke-86. Profesor Dr. Mira Nurmila, SOS MSc adalah guru besar ke-87. Kami juga akan menyapa guru besar tamu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama adalah Profesor Dian Ratna Savitri, SPI, MSc, PhD, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Insinyur Asep Adang Supriyadi, STMM IPU Asian Engineering, Guru Besar Universitas Pertahanan. Profesor Dr. Fendi Suhanadi, MT Psikolog, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Dewan Pakar APO 2 2027. Profesor Dr. Insinyur Bernard Sitohang, DEA, Sekretaris MWA, Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Profesor Dr. Andas Kuncoro, MBSc, PhD, Psikolog, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Profesor Dr. Tegar Handoyo, Psikolog, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis, Master of Metallurgi, Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019. Kemudian tamu-tamu VIP yang datang pada kesempatan pagi ini, pertama adalah Ibu Noni Purnomo, Ketua MWA UI periode 2023-2024. Bapak Purnomo Prawiro, Ketua MWA UI periode 2007-2012. Bapak Saleh Husin, SE MSc, Ketua MWA periode 2019-2023. Bapak Didik Hartantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Bapak Riza Primadi, Anggota Komisaris PT KAI. Bapak Syarul Anwar, Anggota Komisaris PT KAI. Bapak Suparno, Direktur SDM dan Umum PT KAI. Profesor Dr. Bambang Purwantara, PhD, Sekretaris MWA Institut Pertanian Bogor.
Profesor Dr. Faisal Arani, SH MHum, Sekretaris MW Universitas Syah Kuala. Dr. Andik Matulesi, MSI, Psikolog, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Dr. Anda Dinaryati Cokro Supri Hatono, MSI, Psikolog, Wakil Rektor Bidang Hukum Kerjasama Humas dan Ventura Universitas Pancasila. Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, Research Professor and Chairman of the Institute of Social Science and Humanity, BRIN. Ugun Untario STMBA, Direktur Strategi dan Sustainability PT Perkebunan Nusantara 4. Kami juga akan memperkenalkan di meja sidang di depan Bapak Ibu sekalian. Di paling kiri adalah Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Bagus Takwin MHum, Psikolog. Kemudian di sisi kiri saya, Ketua Senat Akademik, Profesor Nahrawi Jalan Nahrawi, MSc, MPhil, PhD. Di sebelah kanan saya, Sekretaris DGB, Profesor Dr. Gigi Endang Trihandini, MKes. Kemudian tentunya guru besar yang dikukuhkan, Profesor Korina Deborah Silalahi Rianto Putra, PhD, Psikolog. Profesor Dr. Mira Nurmila, SOS, MSI. Kemudian pimpinan UI yang hadir, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik, Ibu Vita Silvira, SE, MBA. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Gigi Nurtami, PhD, SP, OFK. Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priadi, DEA. Kemudian dekan-dekan fakultas yang hadir, pertama adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat, Profesor Dr. Mondastri Korip Sudaryo, MSDSC. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teguh Dartanto, PhD. Fakultas Ilmu Komputer, Profesor Dr. Insinyur Petrus Mursanto, MSc. Fakultas Ilmu Administrasi, Profesor Dr. Chandra Wijaya, MSc, MM. Kemudian tentunya para sejawat guru besar fakultas-fakultas yang hadir yang jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi dapat dikenali dari warna atribut kalung yang dipakainya. Pertama tentunya Fakultas Psikologi biru muda. Fakultas Kedokteran hijau. Fakultas Kedokteran Gigi hijau putih. Fakultas Teknik biru tua. Fakultas Ekonomi dan Bisnis abu-abu. Fakultas Farmasi biru hijau. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya putih. Fakultas Kesehatan Masyarakat ungu. Fakultas Ilmu Komputer biru merah. Fakultas Ilmu Keperawatan biru muda, biru tua, biru muda. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku Rektor Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada Profesor Korina Deborah Silalahi Rianto Putra, Doctor of Philosophy, Psikolog, dan Profesor Dr. Mira Nurmila, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains. Dan dengan ini sidang terbuka Universitas Indonesia saya tutup. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Rektor Universitas Indonesia meninggalkan ruang upacara. Hadirin undangan yang terhormat, berikut ini adalah sesi pemberian ucapan selamat yang telah diawali oleh Rektor, kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, Dekan Fakultas Psikologi, para Wakil Rektor, para Dekan, para Guru Besar beserta pendamping, kemudian akan dilanjutkan oleh para tamu VIP
dan akan diakhiri oleh para tamu undangan lainnya. Untuk itu, kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon untuk tetap bersabar menunggu giliran pemberian ucapan selamat dengan mengikuti arahan dan jalur pemberian ucapan selamat yang telah ditentukan oleh panitia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu berhati-hati saat melangkah menuruni anak tangga, serta memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal di dalam ruangan. Sekali lagi, kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk selalu berhati-hati saat melangkah menuruni anak tangga, serta memastikan agar tidak ada barang pribadi yang tertinggal di dalam ruangan. Baik, kepada para tamu VIP, kami persilakan untuk menuju ke barisan pemberian ucapan selamat. Satu nusa, satu bangsa, satu. Kepada para tamu undangan lainnya, kami persilakan juga untuk bersiap menuju ke barisan pemberian ucapan selamat. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk selalu berhati-hati saat melangkah menuruni anak tangga, serta memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal di dalam ruangan. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di balai sidang dan juga yang telah hadir secara live streaming di kanal YouTube Universitas Indonesia dan kanal YouTube UI TV. Saya Feranita Rigan pamit undur diri. Wassalamualaikum